mencari jalan keluar. Kami masih duduk di warung kopi, mencoba mencari solusi. Malam semakin larut, tapi tidak ada dari kami yang ingin pulang begitu saja. Tanda itu masih ada. Tulisan di kaca belakang mobil, jejak tangan kecil di lengan Jaka, seakan ada sesuatu yang belum selesai. Andi meneguk kopinya, meskipun wajahnya tetap tegang. Gimana kalau kita cari orang pintar, dukun atau ustadz gitu? Aku mengangguk pelan. Itu juga yang gue pikirin. Tapi kita harus cari yang benar-benar bisa bantu. Rian bersandar ke kursi, menatap kosong ke arah jalan. Kayaknya di sekitar sini ada orang yang bisa nolong. Gue pernah dengar ada seorang kakek yang sering bantuin orang-orang yang kena gangguan di gunung. Aku menoleh. Serius? Rian mengangguk. Dulu pas kakak gue naik Lawu, dia juga sempat ngalamin hal aneh. Waktu turun, dia dibantu sama orang ini. Aku menarik napas dalam. Oke, kita harus cari dia. Mencari petunjuk. Kami bertanya kepada pemilik warung, dan dia langsung mengangguk ketika mendengar nama kakek yang Rian sebutkan. Oh, Mbah Wiryo, rumahnya nggak jauh dari sini. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya ada harapan untuk menyelesaikan semua ini. Tanpa buang waktu, kami membayar kopi dan gorengan, lalu kembali ke mobil. Begitu aku duduk di kursi kemudi, aku melirik kaca spion belakang. Aku berharap tulisan itu sudah hilang. Tapi tidak. Bahkan kini tulisannya berubah. Sebelumnya hanya berbunyi aku akan kembali. Sekarang, aku sudah di sini. Jantungku hampir berhenti. Aku tidak memberitahu yang lain. Aku hanya menyalakan mesin, menekan pedal gas, dan melaju menuju rumah Mbah Wiryo. Sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Rumah di ujung jalan. Aku mengemudi secepat mungkin menuju rumah Mbah Wiryo. Jalanan sepi, hanya ditemani lampu-lampu jalan yang redup. Di dalam mobil, suasana begitu tegang. Tidak ada yang berbicara, tapi aku tahu kami semua bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Jaka masih menggenggam lengannya, tempat bekas tangan kecil itu berada. Sesekali dia meringis, seolah merasakan sakit yang tidak terlihat. Aku melirik kaca spion lagi. Tulisan di kaca belakang masih ada. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Jejak tangan itu bertambah banyak. Seolah-olah ada lebih dari satu makhluk yang meninggalkan tanda mereka di sana. Aku menelan ludah dan memusatkan perhatian ke jalan. Kami harus segera sampai. Bertemu Mbah Wiryo. Setelah berkendara sekitar 15 menit, kami akhirnya tiba di sebuah rumah tua di ujung jalan kecil. Rumah itu dikelilingi pohon besar yang terlihat semakin menyeramkan di malam hari. Tanpa membuang waktu, kami turun dari mobil dan berjalan menuju pintu. Sebelum aku sempat mengetuk, pintu itu terbuka sendiri. Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, penuh pengalaman. Tubuhnya kurus, tapi ada aura kuat yang menyelimutinya. Dia mengamati kami satu persatu, lalu menghela napas. Kalian sudah terlalu lama membiarkannya ikut. Aku langsung merinding. Yang ikut turun dari gunung. Begitu kami masuk ke rumah Mbah Wiryo, suasana langsung terasa berbeda. Tidak ada perabotan mewah, hanya tikar lusuh yang terhampar di lantai, dan sebuah lampu minyak yang memberikan cahaya temaram. Aroma dupa samar tercium di udara, bercampur dengan udara malam yang dingin. Mbah Wiryo duduk bersila di tengah ruangan dan menunjuk kami untuk ikut duduk. Aku masih bisa merasakan tubuhku sedikit gemetar, tapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia, Mbah Wiryo menatap lurus ke arah Jaka, yang sejak tadi masih menggenggam lengannya. Buka lengan bajumu, katanya tegas. Jaka ragu sejenak, tapi akhirnya menggulung lengan jaketnya. Aku dan yang lain terdiam. Jejak tangan kecil itu semakin jelas. Tapi yang membuat kami lebih merinding adalah jejak itu sekarang tampak membentuk pola seperti tulisan kuno yang tidak kami mengerti. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Aku menelan ludah. Apa maksudnya, Mbah? Lelaki tua itu menatap kami satu persatu sebelum akhirnya berkata, apa kalian sadar, yang ikut turun dari gunung bukan cuma kalian berempat? Ruangan langsung terasa semakin dingin. Andi bergidik. Maksud Mbah, ada sesuatu yang ikut kita. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Dan dia sudah meninggalkan tanda. Itu artinya dia tidak akan pergi begitu saja. Jaka terlihat semakin pucat. Jadi, dia masih di sekitar kita. Mbah Wiryo menatap ke sudut ruangan, seolah ada sesuatu di sana. Lalu, dengan suara pelan, dia berkata, bukan hanya di sekitar kalian. Dia ada di sini. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip. Udara menjadi lebih dingin.
Jangan lihat ke sudut itu. Suara napas berat itu terdengar jelas. Kami semua menegang, tidak ada yang berani bergerak. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Mbah Wiryo tetap duduk tenang, tapi matanya menatap tajam ke sudut ruangan. Kami tidak sendirian di dalam rumah ini. Jangan ada yang menoleh. Mbah Wiryo mengangkat tangannya memberikan isyarat agar kami tetap diam. Jangan lihat ke sudut itu. Suara napas berat semakin jelas. Kali ini terdengar seperti seseorang atau sesuatu yang sedang berdiri di sana. Jaka mulai terisak pelan. Dia gemetar. Aku bisa melihat wajahnya semakin pucat. Keringat mengalir deras di dahinya. Tanda di lengannya semakin menghitam. Rian berbisik ketakutan. Mbah, itu apa? Mbah Wiryo tidak menjawab. Dia merogoh sesuatu dari kantongnya. Sekat daun kering dan sebutir batu kecil berwarna merah gelap. Dia mulai membaca sesuatu. Suaranya lirih. Tapi setiap kata yang diucapkannya membuat udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Lalu, tiba-tiba, kalian tidak seharusnya membawa dia turun. Suara itu terdengar, serak, datar. Tapi bukan dari Mbah Wiryo. Suara itu berasal dari sudut ruangan. Jaka tersentak. Tubuhnya mulai bergetar lebih hebat. Aku ingin menoleh. Aku ingin tahu apa yang berdiri di sudut itu. Tapi Mbah Wiryo berbisik tegas, jangan lihat. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat, mencoba menahan rasa penasaran dan ketakutan yang semakin besar. Lalu tiba-tiba, cahaya lampu minyak padam. Ruangan langsung gelap. Dan di tengah kegelapan itu, aku mendengar suara langkah mendekat. Langkah di kegelapan. Langkah itu terdengar jelas. Pelat mendekat. Aku menahan napas. Jaka sudah terisak, tubuhnya gemetar hebat. Rian mencengkram lenganku erat, napasnya terdengar tidak beraturan. Di dalam gelap, hanya suara langkah itu yang mengisi ruangan. Aku ingin berteriak, ingin kabur. Tapi tubuhku terasa terkunci di tempat. Lalu suara itu kembali terdengar. Rian tidak seharusnya membawa dia turun. Suaranya seperti bisikan serak yang berasal dari segala arah. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahuku. Aku tersentak, hampir menjerit. Tapi saat aku akan bergerak, suara Mbah Wiryo terdengar tegas. Jangan bergerak! Jangan menolak! Lalu terdengar sesuatu yang lain. Suara seperti api kecil menyala. Perlahan, ruangan mulai diterangi cahaya redup dari api dupa yang dinyalakan Mbah Wiryo. Begitu cahaya menyala, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Di depan kami, tepat di tengah ruangan, berdiri sesosok makhluk dengan tubuh kurus kering dan mata kosong menghitam. Kulitnya pucat, hampir membusuk. Pakaiannya lusuh, seperti pakaian orang zaman dulu yang penuh debu dan tanah. Dan yang paling mengerikan, kedua tangannya penuh luka dan tanah, seolah-olah baru saja menggali sesuatu dari dalam bumi. Matanya menatap lurus ke arah kami. Lalu dari mulutnya yang menghitam, dia berbisik, "Bawa aku pulang." Jaka langsung menjerit. Andi terdorong ke belakang. Aku sendiri tidak bisa bergerak. Tubuhku kaku seketika. Mbah Wiryo dengan cepat mencipratkan air dari wadah kecil yang sudah ia siapkan. Begitu air itu menyentuh makhluk itu, jeritan mengerikan memenuhi ruangan. Sosok itu menggeliat. Tubuhnya berasap seolah-olah terbakar. Lalu dengan cepat menghilang di balik bayangan. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, aku sempat melihat matanya yang kosong itu. Ruangan kembali sunyi. Asap tipis masih mengepul dari dupa yang dibakar Mbah Wiryo. Aku bisa merasakan tubuhku masih gemetar, jantungku berdegup kencang. Jaka terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat pasi. Rian menunduk, masih berusaha mengatur napas. Andi yang biasanya sok berani, kini hanya bisa diam menatap ke arah tempat makhluk itu tadi berdiri. Tapi aku tahu ini belum selesai. Karena meskipun sosok itu sudah menghilang, suasana di ruangan ini masih terasa berat. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Ia melirik ke arah Jaka, lalu kembali menatap kami semua. Dia belum sepenuhnya pergi. Tanda yang tertinggal. Aku menoleh ke Jaka, yang masih duduk gemetar. Tanda di lengannya semakin menghitam. Tidak hanya itu, kini tanda itu melebar, membentuk sesuatu yang mirip seperti akar-akar yang merayap ke kulitnya. Aku langsung tahu, makhluk itu masih menempel padanya. Jaka melirik tanda itu dengan ekspresi ngeri. "Mbah, kenapa ini malah tambah parah?" Mbah Wiryo menatapnya serius. "Karena dia sudah memilihmu." Darahku langsung terasa dingin. "Maksud Mbah, memilih Jaka buat apa?" Mbah Wiryo menatap ke arah dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Makhluk itu ingin kembali, tapi dia butuh wadah. Aku merinding. "Wadah!" Mbah Wiryo mengangguk.
Dia butuh tubuh manusia. Kalau kalian tidak segera memutus ikatan ini, dia akan mengambil alih tubuh Jaka. Perlahan-lahan. Jaka langsung terengah-engah, matanya melebar ketakutan. Enggak, saya enggak mau. Aku buru-buru menenangkan Jaka, meskipun dalam hati aku sendiri ketakutan. Aku menatap Mbah Wiryo penuh harap. Mbah, bisa disembuhkan kan? Mbah Wiryo diam sesaat, lalu mengangguk pelan. Bisa, tapi tidak mudah. Dia menatap kami satu persatu. Dan kalian semua harus ikut, karena semuanya sudah terlibat. Aku menelan ludah. Kita harus melakukan apa? Mbah Wiryo menarik napas panjang sebelum menjawab. Kembali ke Gunung Lawu. Aku langsung merasa perutku mual. Kembali ke sana, ke tempat semua ini berawal. Aku ingin menolak. Tapi saat aku melirik ke arah Jaka, yang masih gemetar dengan tanda hitam merayap di lengannya, aku tahu kami tidak punya pilihan lain. Kembali ke Gunung Lawu. Aku menatap Mbah Wiryo, berharap ada pilihan lain. Tapi raut wajahnya serius. Kami harus kembali. Jaka menggeleng keras. Mbah, nggak ada cara lain. Kenapa harus balik ke sana? Karena yang kau bawa bukan sekadar gangguan. Dia bagian dari tempat itu. Dan satu-satunya cara untuk melepaskan dia adalah mengembalikannya ke sana. Aku melirik ke arah Rian dan Andi. Keduanya sama ketakutannya denganku. Kami baru saja lolos dari mimpi buruk di gunung itu. Dan sekarang, kami harus naik lagi. Jaka masih terlihat ragu, tapi kemudian dia melihat lengannya. Tanda hitam itu semakin melebar. Kulitnya mulai tampak seperti mengering, pucat seperti mayat. Dia mengerang kesakitan. Mbah, panas. Mbah Wiryo segera meraih kantong kecil dari meja dan menyebarkan bubuk putih ke tangan Jaka. Jaka menjerit. Bubuk itu seperti membuat kulitnya terbakar. Dan seketika muncul bekas luka baru seperti cakaran panjang. Aku bergidik. Itu bukan luka biasa. Mbah Wiryo menatap kami. Kalian punya waktu sebelum dia benar-benar mengambil alih. Kita harus berangkat besok sebelum matahari terbit. Aku menelan ludah. Besok? Aku masih ingin menolak, tapi melihat keadaan Jaka, aku tidak bisa. Kami harus kembali ke Gunung Lawu, ke tempat mimpi buruk ini dimulai. Perjalanan kembalinya, kami sudah bersiap. Aku, Jaka, Rian, dan Andi berdiri di depan rumah Mbah Wiryo. Tas carrier sudah di punggung, tapi kali ini tidak ada semangat seperti pendakian pertama. Hanya ketakutan dan kecemasan. Mbah Wiryo ikut bersama kami. Dia membawa beberapa benda aneh dalam kantongnya. Bubuk putih, dupa, air dalam botol tanah liat. Jangan bicara sembarangan di atas nanti, pesannya. Dan jangan pernah menoleh kalau kalian mendengar sesuatu memanggil nama kalian. Aku meneguk ludah. Kami naik ke mobil dan mulai melaju menuju base camp Gunung Lawu. Jalanan yang dulu terasa penuh semangat, kini terasa mencekam. Tak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Dan ketika kami semakin mendekat ke kaki gunung, aku mulai merasakan sesuatu. Udara berubah lebih dingin. Langit tampak lebih suram. Dan di kaca belakang mobil, aku melihatnya lagi. Jejak tangan kecil itu muncul kembali. Aku membeku. Jejak tangan kecil itu samar, tapi jelas terlihat di kaca belakang mobil. Jari-jarinya kurus, menekan kaca seakan ada sesuatu di luar sana yang ingin masuk. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya ilusi. Tapi kemudian, jejak itu bergerak. Seolah-olah sesuatu sedang menyeret jari-jarinya perlahan turun. Aku mencengkram celana, napasku mulai berat. Mbah, suaraku bergetar. Mbah Wiryo tidak menoleh, tapi dia pasti menyadari kegelisahanku. Aku tahu, katanya pelan. Rian, yang duduk di sebelahku, akhirnya ikut melirik ke kaca belakang. Seketika wajahnya pucat. Astaga, itu apa? Aku tidak berani menjawab. Jaka yang duduk di depan menoleh dan hampir menjerit saat melihatnya. Pak Supir, cepat jalankan mobilnya lebih kencang. Sopir kami, seorang pria parubaya yang sudah biasa mengantar pendaki ke base camp, hanya melirik heran. Kenapa, Mas? Jaka menunjuk ke kaca belakang. Lihat sendiri. Sopir menoleh sebentar melalui kaca spion, lalu wajahnya langsung berubah tegang. Tanpa banyak tanya, dia langsung menginjak pedal gas lebih dalam. Mobil melaju lebih cepat, tapi jejak tangan itu masih ada. Bahkan kini, bertambah banyak. Mereka yang menunggu. Kami sampai di base camp dengan jantung masih berdegup kencang. Begitu mobil berhenti, aku langsung keluar dan menatap kaca belakang. Jejak tangan itu sudah hilang, tapi perasaan tidak nyaman masih menggantung di udara. Sore sudah menjelang, langit mulai gelap, dan yang membuatku semakin tidak tenang, base camp ini terasa lebih sepi dari biasanya. Biasanya selalu ada pendaki lain yang bersiap naik atau turun, tapi kali ini hanya ada kami. Aku melirik Jaka, wajahnya tampak lebih pucat.
Rian meneguk Luda. Kenapa sepi banget? Andi ikut menggumam. Seriusan? Biasanya ramai kan? Mbah Wiryo hanya menatap ke arah jalur pendakian. Langkah pertama ke kegelapan. Langit semakin gelap saat kami bersiap memasuki jalur pendakian. Angin berembus lebih dingin dari biasanya, membawa aroma lembab dari pepohonan yang menjulang tinggi. Base camp sudah tertinggal di belakang, dan kini di depan kami hanya ada jalur sempit yang menanjak ke dalam kegelapan. Langkah pertama terasa begitu berat, bukan karena fisik, tapi karena rasa takut yang menggantung di udara. Aku melirik ke Jaka, dia tampak semakin lemah, wajahnya semakin pucat. Tanda hitam di lengannya kini sudah mencapai bahu. Mbah Wiryo berjalan di depan, membawa tongkat kayu dan dupa yang sesekali ia nyalakan. Dia berpesan sebelum kami naik, jangan bicara terlalu banyak, jangan panggil nama siapapun. Dan kami semua patuh. Tidak ada yang berani bersuara, hanya suara langkah kaki kami yang terdengar. Dan suara lain yang seharusnya tidak ada. Langkah-langkah di belakang kami. Setelah sekitar 1 jam mendaki, aku mulai mendengar sesuatu. Awalnya pelan, lalu semakin jauh langkah. Seperti ada seseorang yang mengikuti di belakang kami. Aku menoleh pelan, kosong. Tidak ada siapapun di belakang kami. Aku mencoba mengabaikannya dan terus melangkah. Tapi suara itu masih ada. Dan kali ini aku tahu aku bukan satu-satunya yang mendengarnya. Andi berhenti mendadak. Kalian dengar itu? Bisiknya pelan. Jaka menoleh cepat. Langkah kaki? Rian menelan ludah. Ya, seperti ada yang ngikutin. Kami semua menoleh ke Mbah Wiryo. Dia tetap berjalan tanpa menoleh. Terus saja jalan, jangan hiraukan. Aku mencoba mengabaikan suara itu, tapi kemudian langkah itu berhenti ketika kami berhenti, dan berjalan lagi ketika kami berjalan. Bulu kuduku langsung berdiri. Rian menoleh ke arahku dengan wajah tegang. Itu bukan langkah kita kan? Aku tidak menjawab. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya gemas suara langkah kami sendiri, tapi semakin aku perhatikan, langkah itu selalu datang setengah detik setelah kami melangkah. Seolah ada seseorang yang sengaja meniru gerakan kami. Jaka tiba-tiba berhenti. Mbah, tolong bilang kita nggak sendirian. Mbah Wiryo tetap berjalan tanpa menoleh. Jangan lihat ke belakang. Jangan bicara lagi. Tapi terlambat. Andi yang sedari tadi penasaran menoleh. Dan reaksinya membuat darahku langsung membeku. Dia langsung membekap mulutnya. Tubuhnya gemetar. Aku tidak mau tahu apa yang dia lihat. Tapi wajahnya yang pucat dan mata lebarnya sudah cukup jadi bukti bahwa sesuatu memang ada di belakang kami. Aku menelan ludah. Andi, lo lihat apa? Andi tidak menjawab. Dia hanya menggigit bibirnya, menunduk dan mempercepat langkahnya. Aku ingin bertanya lagi, tapi aku takut. Takut kalau dia menjawab dan memberitahuku, apapun yang ada di belakang sana, mungkin sedang menatap kami sekarang. Jalan yang terus menjauh. Kami terus berjalan dalam diam, mencoba mengabaikan kehadiran yang mengikuti kami. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berjalan, tapi entah kenapa jalur ini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Biasanya, dalam 2 jam pertama kami bisa mencapai pos bayangan, tapi sekarang, jalan seperti tidak ada ujungnya. Harusnya kita udah sampai pos bayangan, kan? Rian akhirnya bersuara pelan. Aku mengangguk. Tapi jalannya kayak nggak habis-habis. Mbah Wiryo tiba-tiba berhenti. Kami semua ikut berhenti. Dia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu meraih dupa dari tasnya dan mulai menyalakan satu lagi. Asap putih tipis mulai mengepul.